Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Taufik Randa dengan NIM 2014-02-0034 kembali menjelaskan dan mempresentasikan terkait simulasi pembelajaran yang kita pelajari bersama Al-Ustadz Rahmat Satria Dinata. Sebelum saya lebih lanjut membahas tentang topik kita, di sini saya membahas 4 topik, yang mana 4 topik tersebut yang pertama manhaj al-ba'thi fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah, yang kedua al-mushkilah fi khalfiyah al-ba'thi, yang ketiga ad-dirasah al-awaliyah, yang keempat ikhtibar al-mawdu' wa ad-dirasah as-sabiqah. Baiklah, kepada ustaz dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu metode penelitian al-manhaj al-ba'thu, maka dari itu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan al-manhaj dan al-ba'thu. Nah, di sini saya mendefinisikan manhaj kepada 3 cakupan. Yang pertama metode, yang kedua perantara, yang ketiga proses. Dari ketiga cakupan tersebut, manhaj secara bahasa berasal dari kata nahaja yang artinya metode. Nah, metode ialah suatu cara yang sistematis yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang selanjutnya al-ba'thu, yaitu penelitian. Penelitian yaitu metode yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan. Nah, kemudian di dalam penelitian itu ada yang namanya ilmiah. Ilmiah itu ialah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, yang mana segala sesuatu yang berbentuk keilmuan itu harus didasari ilmu pengetahuan. Untuk memulai suatu penelitian itu perlu adanya tindakan dari kita merumuskan suatu masalah. Apa itu masalah? Sesuatu yang tidak pas atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang bertentangan dengan teori dan fakta. Apa itu konsepnya? Nyatanya begini, harusnya begitu. Bisa kita telaah dengan contoh. Seharusnya sebagai umat Islam itu menjawab salam dengan kata Waalaikumsalam. Faktanya masih banyak yang menjawab salam dengan menggunakan kata Waalaikumsalam. Seharusnya mahasiswa bahasa Arab membawa buku saku untuk menghafal mufradat. Faktanya masih banyak dari mahasiswa bahasa Arab yang masih terbata-bata dalam dan lupa akan penghafalan mufradat. Kemudian ada ta'limul lughatil arabiyyah. Dalam pembagiannya ada 2 komponen. Yang pertama maharatul lughawiyah, yang kedua anasirul lughah. Anasirul lughah itu ada 4: al-aswad, al-mufradat, al-qawaid, bahkan ada yang menambahkan al-balagh. Kemudian dalam ilmu maharul lughawiyah pembagiannya juga ada 4: al-maharatul kalam, al-maharatul istima', wa maharatul qira'ah, wa maharatul kitabah. Baiklah, kepada al-ustaz dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu metode penelitian. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu masalah. Nah, di sini kita akan mengupas latar belakang masalah, yaitu al-mushkilah fi khalfiyatil bahth, yang mana di sini kita lebih merangkum dan menelaah pokok-pokok masalah dalam penelitian, yang mana ya, ada 3 unsur penting yang perlu kita ketahui dalam khalfiyatil bahth. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yang kedua itu ada landasan teoritis, lalu yang ketiga ada landasan faktual, itu yang berkaitan dengan ad-dirasah awaliyah. Nah, di landasan filosofis itu apa?
Landasan filosofis itu apa? Suatu yang melatar belakangi penelitian atau suatu yang menyebabkan melakukan penelitian. Nah, apa aja cakupannya? Ada terbagi 3, yaitu ada ontologis, itu ada atau tidaknya penelitian tersebut. Yang kedua, epistemologis, bagaimana bisa dipelajari atau tidaknya sebuah penelitian itu. Kemudian aksiologis, manfaat atau tujuan dari penelitian kita. Nah, untuk lebih memahami itu, kita bisa tuangkan ke dalam contoh, yaitu al-mufradat. Nah, di ontologisnya itu apa? Di ontologisnya itu apa itu mufradat? Kemudian di epistemologisnya itu bagaimana cara kita dapat mempelajari sebuah mufradat itu. Nah, kemudian di aksiologisnya apa manfaat dari mufradat itu. Nah, kemudian di landasan teoritis itu menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan masalah yang kita kaji. Yang mana bisa kita tuangkan ke contoh, pendapat seseorang tentang mufradat itu harus dari tokoh dan bisa juga berdasarkan metode pembelajaran. Nah, seperti apa? Bisa juga dari jurnal dan buku dan opini-opini yang kuat, sehingga dapatnya meneliti sebuah. Kemudian yang ketiga yaitu landasan faktual. Landasan faktual mengkaji tentang kejadian nyata dari sebuah penelitian. Nah, yang berkaitan dengan ad-dirasah al-awaliyah. Nah, apa itu landasan faktual? Yaitu data-data atau fakta dari sesuatu yang akan kita teliti tadi. Nah, sebelum kita memulai penelitian, ada 3 hal atau unsur-unsur yang perlu kita ketahui sebelum melakukan penelitian. Nah, bisa kita kenal di sini dengan sebutan 3P, yaitu paper, person, dan place. Apa itu paper? Paper itu yaitu buku-buku pendahuluan seperti buku jurnal dan dokumen dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya person. Person itu mewawancarai langsung terhadap narasumber, seperti guru, dosen, atau bisa kita langsung menanyakan ke sebuah perusahaan atau lain sebagainya. Penelitian, untuk melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu place, yaitu harus mempunyai 3 konsep untuk membuat landasan faktual, yaitu seperti tempat yang kita tuju untuk mencari sebuah penelitian. Baiklah kepada al-ustadz dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, setelah kita mengetahui apa itu al-mushkilah fi khalfiyatil bahath wa dirasah awaliyah, pada pembahasan terakhir ini kita akan membahas ikhtiyar mawdu' wa dirasah as-sabiqah. Nah, yaitu pemilihan judul dan penelitian orang terdahulu. Nah, pada penentuan judul kita harus mengetahui apa masalah yang kita teliti dan kemudian apa yang kita inginkan dari masalah yang kita teliti tersebut. Jadi dalam meneliti kita tidak perlu memilih judul terlebih dahulu. Maka setelah kita mengetahui masalah dan apa yang kita inginkan dari masalah tersebut, kita bisa memberikan judul. Cukup dengan mengetahui masalah dan apa yang kita inginkan dari masalah tersebut, maka kita akan mudah mendapatkan judul dari penelitian kita. Kemudian ad-dirasah as-sabiqah, penelitian orang terdahulu. Dalam melakukan penelitian, tentulah penelitian yang kita lakukan sudah pernah dilakukan orang sebelumnya. Maka dari itu kita harus menghubungkan relevansi antara penelitian kita dan judul dengan penelitian orang sebelumnya. Kemudian harus melihat perbedaan. Apa perbedaan antara penelitian yang kita lakukan dengan orang sebelumnya? Contoh, dari perbedaan hasilnya, penelitian orang sebelumnya tidak berpengaruh terhadap penelitiannya, tetapi penelitian yang kita lakukan berhasil dan dapat meningkatkan hasil yang optimal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Wallahul muwafiq aqwamit thoriq. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.